kelompok 9. Nama saya Salsa Cahya Primadani, NPM 121 dari kelas J. Nama saya Farah Aulianas, NPM akhir 122 dari kelas C. Nama saya Ainur Rofiko, NPM akhir 119 dari kelas C. Nama saya Hanaya Nabila, NPM akhir 120 dari kelas C. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi WASP. Oke, kenapa sih kita memilih WASP dijadikan bahan pembahasan? Nah, karena aplikasi ini itu dapat memodelkan dan mesimulasikan kualitas air di suatu wilayah, dan tentunya itu dapat membantu mahasiswa untuk menghadapi kesiapan permasalahan di dunia kerja. Jadi, apa itu WASP? WASP merupakan aplikasi pemodelan kualitas air yang dikembangkan pertama kali oleh perusahaan Hydroscience. WASP dilengkapi dengan kemampuan untuk memodelkan proses adveksi, dispersi, beban pencemar, pertukaran batas, serta dapat dihubungkan dengan model hidrodinamika untuk memperoleh data aliran, kedalaman suhu, dan transport sedimen. Selanjutnya adalah fitur-fitur utama dari WASP. Dalam WASP terdapat banyak sekali fitur-fitur yang dapat digunakan. Yang pertama adalah Water Quality Modeling, yaitu bertujuan untuk menghitung perubahan DO, BOD, nutrien, logam berat, suhu, dan lain-lain. Yang kedua ada Hydrodynamic Linking, yaitu berfungsi untuk menghubungkan data aliran air dari model lain atau data lapangan. Yang ketiga ada Segmentation Stub, berguna untuk menghitung pembagian badan air menjadi beberapa segmen untuk simulasi. Selanjutnya ada Skenario Management, untuk mengatur dan membandingkan beberapa skenario, misalnya tanpa limbah, peningkatan beban limbah, atau beban debit. Selanjutnya ada Loading or Boundary Condition, bertujuan untuk menginput beban pencemar, sumber limbah, dan kondisi batas. Selanjutnya ada Parameter and Kinetic Configuration, berfungsi untuk mengatur nilai parameter reaksi laju degradasi, pertumbuhan alga, dan proses kimia lain. Selanjutnya ada data import or export, untuk mengimpor data dari Excel dan mengekspor hasil simulasi untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada Mapping and Visualization Tools, untuk menampilkan lokasi segmen dan distribusi parameter dalam bentuk peta visual. Selanjutnya ada Run Simulation, untuk menjalankan model untuk melihat prediksi kualitas air. Dan yang terakhir ada Graphical Output, untuk menampilkan hasil berupa grafik, kurva, dan tabel perubahan kualitas air. Tujuan penggunaan WASP di teknik lingkungan sendiri yaitu yang pertama, menyimpulkan perubahan dan dinamika kualitas air pada sungai, waduk, atau estuari. Yang kedua, memprediksi pergerakan, penyebaran, dan reaksi polutan di dalam badan air. Lalu selanjutnya, menganalisis dampak beban pencemar dari industri termasuk sumber non-titik. Selanjutnya, menguji berbagai skenario pengendalian pencemaran, misalnya pengurangan limbah. Selanjutnya, membantu perencanaan strategi mitigasi polusi yang efektif dan berbasis data. Lalu yang berikutnya, menilai kondisi pencemaran saat ini dan memproyeksikan kondisi di masa depan. Selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan kualitas air. Dan yang terakhir, memvalidasi kebijakan atau tindakan pengendalian dengan hasil simulasi yang terstruktur. Nah, kira-kira untuk WASP ini itu bisa diterapkan di bidang apa aja sih? Nah, jadi yang pertama, WASP ini bisa diterapkan di bidang teknik lingkungan sebagai menganalisis kualitas air, perencanaan pengelolaan pencemaran, dan juga studi beban pencemar. Kemudian untuk manajemen sumber daya air, kita tuh bisa menggunakan sebagai simulasi untuk mengetahui suatu sungai, danau, waduk, estuari, dan daerah pesisir. Kemudian untuk perencanaan dan pengawasan industri dapat digunakan sebagai evaluasi dampak limbah industri terhadap badan air.
Kemudian untuk kesadaran lingkungan, kita dapat menggunakan aplikasi ini untuk melihat seberapa banyak sih dampak pencemaran terhadap potensi risiko kesehatan. Kemudian untuk pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS dapat digunakan untuk mengkaji suatu aliran, sedimen, dan pencemaran berbasis wilayah. Kemudian untuk pemerintah atau regulator dapat digunakan untuk menentukan baku mutu, kebijakan pengurangan bahan pencemar, dan juga AMDAL. Kemudian untuk penelitian dan akademik dapat digunakan untuk permodalan kualitas air, kalibrasi modal, serta analisis risiko. Dan yang terakhir, untuk konsultan lingkungan digunakan sebagai perhitungan kapasitas asimilasi sungai dan rekomendasi pengelolaan. Nah, selanjutnya pas aplikasi dibuka akan muncul toolbar yang digunakan untuk navigasi. Di situ ada beberapa main toolbar, yaitu new icon atau ikon baru yang biasanya digunakan untuk membuat file model baru. Terus ada ikon buka file untuk membuka file input atau proyek yang telah ada. Terus ada ikon simpan atau save, menyimpan file model, dan ada ikon run, menjalankan simulasi, ikon abort, menghentikan simulasi saat sedang berjalan, ikon post processor untuk membuka modul grafik hasil simulasi. Nah, selain itu juga ada menu parameter model, definisi segmen, time step definition, input data, dan boundary condition. Nah, di samping aplikasi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, WASP adalah perangkat resmi US EPA dan bersifat freeware sehingga dapat digunakan tanpa biaya lisensi. Banyak digunakan oleh peneliti, pemerintah, institusi pendidikan karena menyediakan pemodelan kualitas air dengan standar internasional. Mampu memodelkan proses fisika kimia dan biokimia secara komprehensif menggunakan kesamaan konsentrasi massa, adveksi, dispersi, sedimentasi, reaksi, transformasi. Untuk sedimentasi itu ada 3. Terus yang selanjutnya ada dapat mensimulasikan dinamika pencemar pada badan air kompleks termasuk sungai estuari yang dipengaruhi pasang surut. Terus fleksibel untuk berbagai kondisi sungai, jumlah segmen, parameter pencemar, dan variasi skenario beban pencemar. Dapat memodelkan parameter toksik seperti logam berat, koefisien partisi sedimen, dan parameter reaksi. Terus hasil simulasinya mendekati kondisi nyata ditunjukkan oleh nilai RMSE rendah pada proses kalibrasi. Selain itu, kekurangannya yaitu keakuratan WASP sangat bergantung pada kualitas dari kelengkapan data input, kayak lebar, kedalaman, slope, roughness, debit, konsentrasi pencemar. Terus beberapa parameter hidrolika harus diasumsikan sehingga dapat menurunkan akurasi. Proses kalibrasi juga memerlukan waktu, keahlian, dan metode trial and error. WASP sangat sensitif terhadap perubahan hidrologi. Sedikit perubahan debit atau arah aliran dapat menghasilkan pola sebaran pencemar yang berbeda. Metode scale factor untuk skenario penurunan beban kurang mencerminkan kondisi nyata, terutama jika beban pencemar dominan hanya berasal dari satu segmen. WASP belum memodelkan secara detail perubahan morfologi sungai, interaksi sedimen kompleks, dan variasi iklim jangka panjang. Terus program ini tidak menilai dampak ekologis langsung terhadap biota sehingga diperlukan analisis tambahan. Jadi kesimpulan dari presentasi kita yaitu secara keseluruhan WASP merupakan program simulasi kualitas air yang kuat, fleksibel, dan sangat bermanfaat untuk perhitungan sebaran pencemar serta penentuan daya tampung sungai. Namun keberhasilan penggunaannya sangat ditentukan oleh kualitas data, ketepatan kalibrasi, serta pemahaman yang mendalam terhadap dinamika